ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Jadi di situ semua fintech akan diatur gitu, termasuk sanksi pidananya kalau misalnya nanti ada pihak-pihak yang menyalahgunakan data. Nah, ini kan perkembangan teknologi ini kan akan makin pesat dan pasti itu nggak bisa dihentikan. Sementara di sisi yang lain, setiap hari kita melihat ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak korban. Teman-teman di Komisi 11 itu sudah mengantisipasi nggak dengan regulasi gitu untuk bagaimana caranya ini bisa mengontrol itu semua dan menghentikan paling tidak korban-korban berikutnya. Karena kan ini setiap hari ada, itu gimana? Ya, yang tadi udah aku sampaikan ke Bang Sebastian, kita lagi menggodok RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu. Jadi di situ semua fintech akan diatur gitu, termasuk sanksi pidananya kalau misalnya nanti ada pihak-pihak yang menyalahgunakan data ataupun nanti beroperasi tanpa izin gitu. Yang selama ini belum diatur gitu. Jadi kan keluhannya dari aparat penegak hukum selalu undang-undangnya belum ada yang mengatur fintech ini gitu. Mestinya ada, jadi kita bisa bersikap lebih tegas gitu. Betul. Dan tidak hanya berdasarkan pengaduan konsumen gitu. Jadi dan kalau itu sampai ke aktif. sampai ke yang berkaitan dengan amal pun masuk di situ. Kalau berkaitan dengan atau amal kemanusiaan gitu. Dan kemanusiaan itu ruang lingkupnya Komisi 8. Ya karena berhubungan dengan Kementerian Sosial, tapi kita tentu di Komisi 11 selalu update lah tentang info-info terbaru institusi yang mengumpulkan dan menghimpun dana masyarakat. Jadi ya di situ kita juga harus tahu lah misalnya ini ruang lingkupnya kementerian mana, komisi mana gitu. Tapi nanti di RU-nya tidak dicantumkan itu karena itu ranahnya bukan mitranya Komisi 11. Oh gitu ya. Iya, tapi kita tentu sadar gitu banyak oknum-oknum yang berbuat demikian termasuk penyelenggara haji dan lain-lainnya lah gitu. Kalau berhubungan dengan uang masyarakat nih kan pasti negara harus hadir gitu. Jadi betul. Insya Allah lah teman-teman di fraksi Golkar pasti selalu cepat tanggap terkait dengan gitu ya. Atau nanti dibikin omnibus gitu. Itu sesuai dengan perkembangan tentunya. Yang penting kalau di kita ya itu yang di sektor keuangan. Gitu ya. Oke. Itu ada banyak sekali sebetulnya isu yang berkaitan dengan fintech ini yang perlu kita gali karena itu tadi berita gembiranya itu DPR bersama pemerintah sudah menyiapkan regulasi karena orang memanfaatkan celah kekosongan hukum kan untuk melakukan penyimpangan dan sebagainya. Nah, saya lompat ke isu yang berikutnya, Mbak Putri. Mumpung waktu Mbak Putri ini kan nggak banyak. Mumpung kita lagi ketemu, ada banyak isu seksi yang bisa kita bahas gitu. Kalau kita bicara soal pemulihan ekonomi, hampir semua negara itu babak belur karena COVID-19 dan Indonesia termasuk salah satu, kita juga terkeok-keok gitu, tapi kita relatif lebih baik dari negara-negara yang lain ya. Nah tapi Mbak Putri sebagai salah satu anggota yang terlibat di Komisi 11, apa sih hal yang sangat penting yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah untuk kita segera merecover gitu ya, recovery-nya ekonomi kita pasca ini bencana COVID-19 ini. Iya. Kalau dari Komisi 11 tentu dari segi keuangannya ya waktu itu kita bahas. Apalagi di awal COVID itu kita kontraksinya cukup dalam sampai -5 di kuartal 2 2020. Terus secara total tahun 2020 itu kontraksinya sampai -2%. Jadi dari kita segi yang paling itu waktu ekonomi, itu waktu itu minus berapa? Kita paling rendah itu? Paling rendah -5. Waktu kuartal 2 tahun 2020. Jadi itu lumayan bikin semua aktor ekonomi semua oleng. Iya, dan ini sesuatu yang sangat tidak kita duga, belum pernah kita alami, apalagi termasuk generasi aku nih yang begitu masuk DPR langsung dikasih COVID. Jadi generasi yang begitu masuk DPR langsung dikasih tantangan tertinggi
di periode kita yang pertama kali ini gitu. Cuman itu jadi pembelajaran yang sangat berarti gitu, karena langsung dikasih yang paling susah. Jadi kalau dari Komisi 11 kita tentu rapatnya sama Komite Stabilitas Sistem Keuangan. KSSK ini terdiri dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan sebagai koordinator, ada OJK dan LPS juga. Jadi yang kita bahas itu tentu dari sisi APBN-nya sampai dengan institusi keuangan yang terdampak secara signifikan gitu oleh adanya COVID. Dunia perbankan terdampak, pasar modal terdampak, semuanya kena dampak di situ. Dan alhamdulillahnya kita punya ketua umum partai yang memang menjabat sebagai Menko Perekonomian, dan beliau juga sudah itu lebih berat lagi. Dan beliau sudah memikirkan program yang sangat bagus dan akhirnya bisa kita rasakan manfaatnya sekarang. Apa itu yang bagus itu apa? Kita kan dari awal pandemi ada kartu prakerja gitu, yang memberikan pekerjaan terutama kepada teman-teman kita yang kemarin terkena PHK gitu. Itu menjangkau berapa juta orang? Aku lupa data terakhirnya, yang jelas sudah jutaan orang yang terjangkau dan sudah diakui oleh institusi-institusi dunia gitu, keberhasilan kartu prakerja. Kita mendapat apresiasi ya soal itu. Dan kita mendapatkan apresiasi soal ini. Dan di situ juga kan banyak masyarakat yang akhirnya belajar bagaimana menjadi pengusaha, wirausaha pemula lah gitu. Jadi tidak bergantung pada industri yang sudah ada. Mereka akhirnya menciptakan pekerjaan baru gitu dari skill mereka yang mereka akuisisi dari mengikuti kartu prakerja ini. Terus kita punya program sembako, bantuan sosial yang secara berkala digulirkan dari Kemenko juga. Terus ada subsidi KUR, itu sangat penting karena banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan ini akhirnya mereka tidak punya uang untuk memulai usaha gitu. Jadi akhirnya bergantung kepada bantuan sosial. Nah, subsidi bunga KUR ini, kredit usaha rakyat, menjadi sangat penting sehingga perbankan terutama bank milik negara, Mandiri, BTN, BNI dan juga BRI bisa menyalurkan KUR-nya dengan tenang karena dibantu juga dengan penjaminan kredit gitu yang juga menjadi mitra kami di Komisi 11. Jadi banyak sekali nih wirausaha baru yang akhirnya membuat usaha-usaha UMKM sejak pandemi COVID ini. Dan itu semuanya terima kasih kepada Pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian gitu. Ya? Jadi udah banyak sekali dan sekarang kita mulai pemulihan walaupun ada COVID yang baru yang baru muncul variannya. Betul, variannya berkembang terus. Makanya vaksinasi booster juga sekarang sedang digalakan. Dan kita juga melihat rate vaksinasi kita juga sebenarnya vaksin pertama dan kedua sudah lumayan bagus di seluruh provinsi di Indonesia, dan semoga akhir tahun ini gelombang, kita udah nggak ngitung ya Bang, ini udah gelombang keberapanya COVID tanpa ini gelombang ini udah tanpa gelombang itu bisa segera berakhir gitu. Jadi recovery ekonomi kita bisa langsung naik. Dan harapannya tentu kita sebagai masyarakat tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tujuannya memang untuk membuat kita panik. Gitu. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.